Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini di pojok merah, Senayan Jakarta ini menetapkan Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Kalau buat ayah sendiri, almarhum ayah saya sendiri tentunya ya beliau lah yang memang yang pertama kali mengenalkan saya di olahraga tinju ya. Kalau nggak beliau yang memang turun tangan sendiri untuk melatih saya dari awal, saya kira jalan saya tidak bisa seperti ini menjadi juara itu. Dia ikut juga gitu dari awal. Dia menerapkan bahwa untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi apa yang kita mau, kita membutuhkan namanya disiplin. Wah, dan dia benar-benar yang menanamkan sifat disiplin itu terhadap saya, terhadap adik saya. Itu sangat keras sekali gitu ya. Benar-benar yang dia jalani juga gitu. Itu yang saya salut. Jadi apa yang dia bilang, dia jalani dengan benar gitu. Gimana, apa kabar? Baik, kabar baik. Apa kabar? Sehat ya. Bukan nih sekarang nih. Ini sebenarnya udah lumayan, udah hampir sebulan lebih, udah mulai latihan. Iya. Nah, kesibukan sekarang apa gitu mas? Masih sering latihan minggu atau gimana? Latihan masih, jadi kan memang kebetulan banyak di daerah Jakarta BSD, ya, jadi saya meluangkan waktu lumayan setiap pagi udah mulai mau jogging di Taman Teras Sekolah 1 atau latihan di camp BSA Muay Thai tinju di situ. Iya, memang awal mula memang saya masuk di olahraga tinju dan yang mengarahkan tinju adalah ayah saya memang. Jadi memang kan dari kecil katanya sih memang saya agak sedikit bandel. Tapi ya itu langsung mungkin ayah saya mungkin menurut dia cocok juga dan pas juga dengan keinginan yang dia mau gitu ya. Dia keinginan punya satu keinginan atau ambisi ya, kepengen anaknya untuk bisa menuruni olahraga apa yang dia sukai dan tidak sempat dia sukses di olahraga itu. Ya itu tinju gitu. Jadi memang kalau mau cerita ke belakang, ayah saya kebetulan setahun lalu sudah almarhum. Ya, jadi memang dia sangat senang sekali dengan olahraga tinju. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, dan dia diem-diem, akhirnya dia coba-coba bertanding saat orang tuanya sudah meninggal dan usia waktu itu sudah mulai ya usia uzur di olahraga tinju 29-30-an gitu. Dia sempat menang beberapa event kejuaraan-kejuaraan amatir di Jakarta waktu itu, tetapi gimana ya, dia kayaknya kurang puas dan menurut dia waduh, waktu saya ya sempit sekali untuk bisa terjun di olahraga tinju karena memang orang tua waktu itu nggak ada mendukung. Makanya yang saya tahu bahwa orang tua saya, ayah saya khususnya, dia ya udah dia kepengen setelah itu dia anaknya mau diarahkan untuk olahraga tinju ini. Makanya dari usia dini sekali 5 tahun saya sudah mulai dilatih oleh ayah saya ini almarhum. Kebetulan waktu itu sama adik saya, ada adik cowok juga, Andrian ya, beda 2 tahun sama saya, itu juga sama-sama ikut dilatih. Iya, itu awal mulanya saya masuk di olahraga tinju ini. Sebetulnya kalau mau dibilang ibu saya sebenarnya nggak terlalu yang mau atau suka saya terjun di olahraga tinju ya, tahu sendiri kan maksudnya namanya ibu. Wah, ya kalau ada apa-apa sama anaknya, pukul apa segala kan dia yang ngeri kan. Nah, tapi ya karena mungkin ayah saya sangat keras sekali sehingga ya ibu saya nggak akan bisa komentar apa-apa. Tapi dia tetap ya tentunya mendukung dan mendoakan. Salah satunya saat saya waktu itu kan jadi kondisi memang keluarga kan memang sangat susah sekali. Setelah ayah saya di PHK,
ya kan. Terus kita hidup di desa kecil, dan saat itu memang nggak ada, kita sudah mencoba untuk bisnis kecil-kecilan, kita ada ternak ayam apa segala, tapi waktu itu nggak berhasil. Padahal memang kan keluarga butuh uang gitu kan, ya kan. Akhirnya waktu itu ibu saya memutuskan untuk bisa ada satu keluarga di Jakarta, di Hong Kong. Waktu itu membutuhkan memang tenaga kerja ya untuk rumah tangga. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk pergi kerja ke Hong Kong waktu itu ya, untuk bisa membiayain keluarga. Yang karena memang waktu itu ayah saya udah nggak bekerja kan, beberapa kali berusaha untuk bekerja tapi hasilnya tidak baik. Ya, beberapa tahun ibu saya bekerja di luar negeri sebagai TKW. Nah, untuk bisa membiayai saya gitu, keluarga tentu. Sambil ayah saya terus untuk melatih saya dan adik saya waktu itu. Sampai kita juga sampai sekolah SMP. Saya sekolah di Purbalingga SMP Boromius waktu itu. Jadi rumah saya di Banjarnegara, SMP di Purbalingga. Jadi saat itu kan pagi-pagi udah berangkat. Ya, kalau naik angkot mungkin bisa, nah, tapi kan biasanya udah telat lah, angkot tuh ngetem apa segala dan biaya lagi kan. Akhirnya saya memutuskan udah pakai sepeda aja. Itu sekitar 20 kilo berangkat ya, 1 jam pulang 1 jam pakai sepeda. Terus menurut saya udah sekalian aja ini ya, fisik kamu tiap pagi berangkat sekolah, pulang sekolah 1 jam selesai, istirahat sebentar terus latihan sore. Sampai seperti itu gitu. Tapi ya kita jalani aja. Mungkin itu memang sebuah proses yang harus kita jalani. Our Constitution, the Pancasila. Ya, jadi memang biasanya dulu setiap 17 Agustusan sih biasanya itu kan ada pasar malam di alun-alun Banjarnegara. Nah itu sekalian diadakan tinju antar kabupaten kecamatan gitu. Nah itu biasanya ayah saya juga melatih beberapa, maksudnya teman-teman yang di Desa Gelang, Kecamatan Rakit itu untuk latihan tinju, dan biasanya mereka bertanding. Dan saat itu akhirnya ayah saya memutuskan untuk untuk menujukan saya untuk ikut bertanding eksibisi lah waktu itu, eksibisi ya kayaknya. Ya itu pertandingan pengalaman pertama ya buat saya, yang biasanya cuma latihan-latihan aja, yang kurang sparring mungkin. Dan itu lebih membuat saya lebih kalau dibilang yang takut banget ya, karena pertama kali harus bertanding di atas panggung, dilihat banyak orang ya kan dengan sorak-sorai seperti itu. Nah itu yang memang pengalaman pertama untuk bertanding yang takut sekali ya. Lalu lihat lawan yang udah cukup memang pernah bertanding gitu. Jadi ini pengalaman pertama ya, saya akhirnya bertanding dengan rasa takut, rasa yang tegang sekali, yang akhirnya saya bisa lebih banyak memukul lawan tanpa melihat lawan gitu. Ya lagi takutnya mungkin ya gitu. Itu pengalaman pertama saya. Ya ada beberapa kategori paling sulit. Yang pertama adalah saat saya di 99 itu kejuaraan nasional lawan Farizi, karena saya waktu itu jatuh dan terpukul telak gitu kan, tapi saya bisa bangkit dan bisa menangkan pertandingan. Dan setelah selesai pertandingan itu pun hidung saya patah. kena pukul, walaupun yang lainnya udah bengkak-bengkak, tapi yang paling parah hidung patah waktu itu. Itu yang menurut saya berat. Yang kedua tentunya yang lawan Juanel Marquez. Marquez juga ya, siapa yang nggak tahu dia kan, maksudnya dengan pengalaman bertandingnya. Ya, itu yang luar biasa juga, dan ya, pastinya yang terakhir yang lawan saya lebih baik waktu itu.
memang pertandingan di Kalimantan waktu itu ya, Kukar ya, di Kutai waktu itu. Nah waktu itu tuan rumah memang kan, berarti kan itu salah satu yang mungkin lebih diunggulkan sebagai tuan rumah adalah memang saya udah biasa dengan cuaca yang ada saat itu kan. Dukungan penonton pasti. Dan satu lagi yang saat itu membuat saya lebih sebagai tuan rumah adalah ring kita bisa buat standar atau buat maksimal. Maksimal berarti kan lebih agak sedikit besar ya daripada standar kan. Tapi itu sesuai dengan aturan, tetap sesuai dengan aturan di Badan Tinju WBA. Nah, sudah diskusi pelatih, tim kepelatihan ya, tim strategi di kepelatihan saya, akhirnya kita memutuskan bahwa ini loh strategi untuk bisa mengalahkan Marquez gitu. Dia suka petinju yang jual beli pukulan sama dia, yang masuk ke dia. Dia suka banget itu. Nah, pelatih saya bilang, kalaupun kamu akan bertanding seperti itu, kemungkinan menang masih ada gitu. Tapi buat kamu akan berat sekali karena itu jadi memang pertaruhan yang dia mau gitu ya, untuk bisa jual beli pukulan untuk saya masuk ke dia gitu. Ke memang yang jarak pukulnya dia yang seperti ke fighter gitu kan. Nah, pelatih saya bilang kalau kamu mau bertanding lebih gampang untuk mengatasi Marquez ini, kamu pakai strategi kita hit and run gitu. Dan kita sudah membuat ring kita pertandingan itu dengan ukuran maksimal. Nah, ya oke kan? Ya udah, saya bertanding. Akhirnya benar saya mengikuti strategi apa yang diinstruksikan oleh Craig waktu itu, tim kepelatihannya. Saya main lebih ke pukul lari dan jaga jarak. Dan betul strategi dari pelatih bahwa dia nggak suka atau agak kesulitan lawan petinju yang hit and run pukul lari. Nah di situ akhirnya saya bisa menangkan pertandingan itu. Our Constitution, the Pancasila. Apa sebenarnya yang sampai Mas Tijal dijuluki The Dragon? Boleh ceritain nggak tuh gimana dia sampai akhirnya dijuluki The Dragon? Ya, jadi sebetulnya kan awalnya saya nggak ada julukan apa-apa, ya kan. Terus kan ada salah satu wartawan Fight News di Indonesia, dia bilang ini kayaknya petinju-petinju udah punya ini apa kayak nickname ya, julukan nih. Apalagi kamu kan udah mulai ini nih, apa juara, kok ini nggak itu julukan? Ya belum ada julukan, kepikir julukan apa gitu. Ini saya kasih saran, kata Indonesian Tin Man katanya. Kan kamu kurus. Dulu kelas 57, 55 dulu kan, dari 55, 57 memang kurus banget kan. Ini diambil dari petinju Nicaragua atau mana, Nicaragua Tin Man. Kalau kamu Indonesian Tin Man katanya. Ya udah, nggak apa-apa, percaya aja deh katanya. Nggak ada julukan kan waktu itu. Ya udah, Indonesian Tin Man. Lama-lama sudah juara, saya kira kok Indonesian Tin Man ya. Saya berpikir julukannya kok nggak itu, nggak nendang banget. Iya. Apalagi logonya, waduh, cuma gini stickman gitu kan. Terakhir saya berpikir, wah ini kayaknya Dragon belum ada yang pakai, dan saya suka memang karakter lambang-lambang atau gambar naga ini. Gitu. Kebetulan memang di tradisi Chinese kan naga ini kan satu hewan legenda yang memang simbol dari kekuatan, simbol dari keagungan gitu kan, dan gambarnya keren gitu buat logo, nggak kayak Tin Man kan. Makanya saya ganti aja pakai Dragon, kebetulan Indonesian The Dragon gitu. Akhirnya di situ mulai dimakai The Dragon, dan pas membawa saya sampai 18 kali mempertahankan gelar.
sih dari awal saya punya memang sudah target usia 35 saya sebenarnya udah mau pensiun ya. Dan ditambah dengan kekalahan itu membuat saya berpikir ulang, waduh kayaknya kok di usia ini memang sudah berat banget ya untuk bisa mempertahankan kondisi stamina, apalagi mempertahankan berat badan di kelas yang sama. Itu sangat-sangat berat sekali. Saya udah mempertahankan berat di kelas 57 itu udah berapa tahun, paling lama saya bisa bertahan di satu kelas loh. Makanya terus saya pikir adanya memang sesuai target lah, usia ini 35 saya kira udah cukup buat saya untuk bisa menjadi seorang atlet tinju gitu. Memang saya bilang ya udah kayaknya memang fisik saya juga berbicara saat bertandingan itu gitu. Kayaknya saya sudah agak berat untuk bisa bersaing dengan petinju muda yang levelnya juara gitu. Ya, makanya saya memutuskan untuk pensiun. Ya, memang saat saya dan tim memutuskan saya bisa terjun di dunia politik, tentunya ya ujung-ujungnya harapan kita tentunya kalau terpilih dan jadi mewakili para atlet tentunya di Komisi 9 kan waktu itu yang saya tuju ya, pemuda dan olahraga salah satunya termasuk di situ nggak salah. Nah mulai di situ kan menurut saya dan tim juga ya, nantinya misal mudah-mudahan bisa kepilih ya saya bisa mewakili aspirasi dari olahragawan gitu kan. Awalnya kita berpikir seperti itu. Makanya saya sempat turun juga kan waktu pemilihan kemarin ya untuk jadi Komisi 9 DPR RI rencananya. Tetapi politik tidak semudah itu. Ternyata nama besar nggak cukup. Ada yang lainnya yang membuat si politisi itu bisa memenangkan kompetisi. Iya. Mas, banyak atlet yang akhirnya pensiun dari dunia olahraganya tersebut dan mengalami masa-masa sulit. Ini salah satu yang dialami juga sih. Ya puji Tuhan lah, kebetulan saya bisa menyimpan dan mengolah apa yang sudah saya hasilkan sebelumnya dengan baik. Dan istri saya bisa mengatur itu semua ya jadi ya puji Tuhan kita bisa melalui itu semua dengan baik. Tapi bagaimana kita bisa memanage sebenarnya itu yang paling penting. Banyak sih kayak yang teman-teman yang memberikan masukan, aduh nanti gimana nih jadi atlet nanti kedepannya seperti apa gitu. Tapi saya sendiri bilang terhadap diri saya sendiri, ya kerjakan aja pekerjaanmu saat ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin ya. Dengan itu ya apapun yang terjadi ya itu belakangan nggak masalah. Dan menurut saya kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan benar-benar ya tentu hasilnya juga saya kira nggak membohongi nggak mau jadi kerja keras kita sebenarnya sih itu. Dan sebetulnya kalau sebagai mantan atlet pun sebetulnya masih bisa kita membina atlet-atlet muda lainnya itu kan mereka sudah punya pengalaman ya, atau menjadi sebagai personal trainer yang saat ini sedang marak juga. Itu salah satu hal yang saya kira cukup bagus juga untuk si mantan atlet untuk bisa memperoleh satu penghasilan yang baik. Metro TV,